setuju bahwa observasi kelas itu dilakukan untuk menilai guru, gitu ya. Kita mau bahas. Sebentar ya. Teman-teman, konsep dari penilaian praktik kinerja guru dan kepala sekolah adalah bagaimana memunculkan bahwa ada budaya refleksi, upaya untuk memperbaiki, serta ada perubahan praktik yang akan kita harapkan. Jadi bukan sekedar menilai ya teman-teman. Jadi apakah observasi di kelas dilakukan untuk menilai guru? Bukan. Nah, tetapi kan ada nilainya Bu Erlina. Tetapi esensi konsepnya adalah bukan untuk menilai, tetapi untuk lebih kepada menemukan apa yang harus ditingkatkan. Ya, itu namanya bagaimana kita berefleksi. Jadi ini mengacu pada siklus bagaimana peningkatan kinerja pegawai ya agar guru-guru itu benar-benar bisa memperbaiki kinerja atau performanya mengajar di kelas hari demi hari gitu ya. Loh, kan saya dinilai Bu Erlina betul. Tetapi jika hanya sekedar nilai, penilaian tanpa ada upaya refleksi dan tindak lanjut yang lebih ke depan untuk memperbaiki sama saja itu tidak efektif. Nah, teman-teman, kepala sekolah maka perlu ketika hadir kepala sekolah di kelas, maka kelas itu memang bukan merupakan kelas yang eksklusif yang sangat berbeda dari yang biasanya bukan, tetapi kelas yang memang sebagaimana yang akan dimunculkan di habitnya guru di setiap kali dia belajar. Itu ya teman-teman. Jadi eh, pejabat penilai atau katakanlah di sini kepala sekolah melakukan refleksi untuk menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran ini di mana sih gitu ya. Nah, dengan mempertimbangkan apa? Kualitas refleksi pada C, diskusi tindak lanjut. Ada diskusi tindak lanjut setelah pertemuan di kelas. Kemudian, refleksi tindak lanjut observasi kelas di poin E. Teman-teman, ini yang harus disadari oleh kepala-kepala sekolah. Mirisnya teman-teman, bahkan ada kepala sekolah yang melakukan penilaian itu masuk ke kelas, kemudian lembar observasinya itu diberikan kepada guru. Udah deh kamu yang menilai. Teman-teman, selain itu memberatkan kita, itu yang pertama. Yang kedua, tidak akan pernah ada perubahan, tidak akan pernah proses refleksi benar-benar terjadi di sana. Karena kita sebagai guru belum tentu memahami apa yang sudah bagus, apa yang belum bagus di kelas kita. Perlu kacamata yang berbeda, sudut pandang yang berbeda gitu ya, khususnya dari atasan. Sehingga ketika atasan memberi masuk, bahkan memberi apresiasi, ketika itu apresiasi, kita akan senang karena kita diapresiasi. Dan kita akan terus cari cara bagaimana itu lebih baik. Nah, ketika kita kurang, maka kita perlu introspeksi diri. Itu kenapa kurang bagus ya? Berarti apa yang perlu saya pelajari lagi? Apa yang perlu saya tingkatkan di kelas saya gitu. Jadi teman-teman lebih kepada sebenarnya kita ingin memunculkan munculnya budaya refleksi dan upaya untuk terus belajar di dalam kelas. Selama ini semalam kita udah belajar bahwa kalau dulu prosesnya adalah atasan itu memberikan tekanan gitu ya. Jadi ada tekanan sehingga kita sebagai bawahan atau katakan guru itu ada sebuah konteks yaitu kepatuhan yang harus kita miliki. Nah, di dalam hal ini, teman-teman, di dalam pengelolaan kinerja kali ini, meski kita harus tetap, bukan berarti kita jadi suka-suka ke kepala sekolah gitu ya. Kita harus tetap menghormati gitu, tetapi konteksnya bukan sebatas patuh dan sebatas memberi tekanan. Tetapi kita lebih kepada menyadari seperti apa konteksnya kita, lalu bersama-sama berefleksi apa yang harus diperbaiki. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita mau lihat lagi nih. Oke, apa aspek penilaian terhadap praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Ini tadi teman-teman, bagaimana kita terus melakukan refleksi kita, bagaimana kita menjelaskan. Jadi kepala sekolah juga harus tahu tantangan kita apa. Jadi observasi itu lebih itu kepada, kira-kira di kelas ini Bu Erlina tantangannya apa sih? Itu Pak, murid saya misalkan si Butet itu susah banget untuk terus hadir tepat waktu ke pajak koras misalnya seperti itu. Atau bahkan ada murid kita si Bilem yang memang suka alfa gitu. Nah, kita bukan langsung ngejat itu murid langsung eh, dipecat atau mungkin surat langsung dihukum, diskors gitu bukan, tetapi kita akan cari cara. Itu kenapa? Itu yang pertama. Maka yang harus dilakukan berikutnya apa gitu ya? Untuk memperbaiki gitu.
Seperti itu teman-teman. Nah, di upaya mempelajari, kita mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan. Sedangkan pada perubahan praktik ada situasi yang ditunjukkan setelah adanya observasi, setelah melalui proses refleksi dan upaya mempelajari, sehingga dari waktu ke waktu itu berdampak pada